الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين وهدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعه هدى إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بالتقوى فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jemaah salat Idul Adha yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Genap hari ini kita berada di tanggal 10 Zulhijjah. Peristiwa agung dan besar terjadi dalam kancah peradaban hidup manusia, dan Allah mukir dan Allah maktubkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah jadikan hal itu adalah bagian syariat daripada kehidupan kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Hari ini pula saudara-saudara kita yang telah melakukan dan melaksanakan ibadah haji setelah kemarin melakukan ibadah puncak kelimaknya, maka bertegas dengan bermulut takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bersaksikan apa yang terjadi dalam peradaban hidup manusia yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan peristiwa itu bukan sekadar peristiwa hal yang biasa. Peristiwa itu adalah memiliki makna yang besar, baik buat mereka yang melakukan pelaksanaan ibadah dan juga buat kita yang ada di tanah air, bahkan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, kita umat Islam yang ada di berbagai dunia, yang tahun ini belum mendapatkan kesempatan memenuhi undangan Allah dan undangan Nabi Allah Ibrahim, kita melakukan sholat Idul Adha. Karena sesungguhnya inilah merupakan ibadah yang paling utama, dan inilah jalan bagaimana kita mensyiarkan dan mewujud kembangkan, menjawabkan nilai keimanan dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, berfirman: "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan dari hewan ternak ini kami jadikannya untuk kamu sekalian untuk mewujudkan syiar agama Allah. Perjalanan sejarah yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim diuji sejauh mana untuk taat, patuh, setia dan cinta kepada Allah. Orang yang mampu, orang yang punya, yang memiliki harta dan kekuasaan, yang setiap tahun menyembelih hewan kurban, yang setiap tahun ratusan ekor unta, bahkan ratusan kambing disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Tapi tiba-tiba ketika yang namanya datang berkunjung ke Mekah,
sambil menjenguk ke putranya yang bernama Ismail. Di sebuah lain perintah Allah berikan sejauh mana ketaatan, ketulusan dan kesetiaan Ibrahim kepada Allah. Kalau harta kau berani korbankan, kalau harta kau berani keluarkan untuk dekat kepadaku, sekarang diuji oleh Allah. Dari yang kau cintai, yang kau sayangi, yang kau dambakan, yang kau harapkan, dari hasil buah karya dan darah yang mengalir untuk melanjutkan keturunan, Allah berikan sambutan dan isyarat. Ini arafil manam ani asbab. Di situ Nabi Allah Ibrahim mendapatkan mimpi yang dikatakan aidatut tarbiyah. Mimpi pertama Nabi Allah Ibrahim di Mina, di mana Allah perintahkan, Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri yang bernama Ismail. Bayangkan tidak masuk logika. Apa nanti kata orang? Apa nanti kata halayak ramai? Dan bagaimana cara melakukan yang terutama diisi ujian yang paling terberat untuk manusia yang betul-betul mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita bisa mengambil dari kesimpulan, tidak ada orang hidup di alam dunia ini lepas dan luput daripada ujian ketika ia ingin dekat kepada Allah. Maka hari ini kita rayakan hari raya Kurban atau hari raya Idul. Yang adalah hari raya di mana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sejauh mana yang namanya kita memiliki kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada manusia yang paling sukses, tidak ada manusia yang paling berhasil kecuali manusia mampu mengangkat hal yang bisa menjauhkan manusia kepada Allah. Dan tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia, tidak ada satu kesenangan yang paling senang dalam kehidupan orang yang beriman, kecuali ketika manusia sudah mendekat dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mendekat kepada Allah, apapun yang Allah anugerahkan, apapun yang Allah berikan kita dalam kehidupan, maka semuanya itu adalah akan jadi bunga-bunga surga dalam kehidupan kita di alam ini. Terbalik ketika orang ini jauh kepada Allah, berapa banyak anugerah karunia nikmat yang Allah berikan, dari mulai waktu kehidupan, harta, pangkat, jabatan dan kedudukan. Ketika ia tidak mampu bawa dan arahkan ke jalan dekat kepada Allah, maka akan menjadi siksa dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada siksa kehidupan. Saudara tahu kita alami akhir belakangan ini, pergeseran sosial dalam kehidupan masyarakat kita begitu cepat. Pergeseran hidup dan perilaku manusia begitu kentalnya, sehingga manusia lagi sudah tidak memikirkan apa dan siapa. Ketika sudah tidak memikirkan apa dan siapa, mereka pun sudah tidak tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka cari. Kehidupan semua dia dapatkan, kebahagiaan yang semua mereka raih. Ketika semua ini terjadi dalam kehidupan, akhirnya kita lepas daripada apa yang menjadi tuntunan dan Allah berikan dalam kehidupan, maka lepas pula kita menikmati hidup. Hari ini Allah peringatkan kepada kita. Hari ini menjadi peringatan buat kita dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Lihat saudara kita yang berada sekarang melakukan ibadah haji, bergegas dari Arafah dan mereka sudah sampai di Mina. Apa yang mereka lakukan, rekonstruksi apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila dia lakukan dia sampai. Bila yang pertama Arafah, kemudian ada Wusta dan juga ada Wusta. Dan itu dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika ingin dekat kepada Allah, anak yang akan siap dikorbankan. Dan ironi dan lebih hebatnya lagi Ismail selaku korban. Bahkan mereka tidak menolak. Bahkan dia berkata, "If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Lakukan wahai ayahnya. Kalau memang ini adalah engkau untuk dekat kepada Allah, karena itu saya yang kau korbankan, saya yang kau sembelih. Jangan pedulikan kata orang, jangan pedulikan kata orang lain, dan jangan pedulikan bagaimana
kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sokongan, dukungan yang diberikan oleh seorang anak yang soleh. Dan ini yang jadi harapan kita pula. Hidup adalah dengan kita membawa yang namanya keturunan. Dan keturunan inilah yang akan menghidupkan kita walaupun kita sudah tiada. Menghidupkan cita-cita, menghidupkan harapan. Keturunan yang mana? Keturunan yang soleh. Maka kita dalam hidup ini memiliki kewajiban bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, bagaimana melahirkan keluarga yang soleh dan solehah. Bukan sekedar soleh yang namanya pemikirannya, bukan soleh yang namanya hidup dengan bergelimang dengan harta, tapi yang soleh perilakunya yang mampu mendukung kehidupan keluarga untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, 3 pilar dihadapi pada hari ini yang namanya jumrahul aqabah. Jumrah yang besar, iblis yang paling merintangi, yang paling utama. Ketika Nabi Allah Ibrahim, walaupun rekonstruksi pilar yang besar, tapi hakikatnya adalah 7 batu yang kita lontarkan yang ke sana. Sesungguhnya adalah setan yang ada dalam diri kita, ada 7 setan. Setan yang pertama yang melekat di dalam diri. Hidup manusia tidak pernah lepas daripada godaan. Dan setan mencari peluang bagaimana pola pemikiran dan pikiran gerak-gerak kita agar kita jauh kepada Allah. Ketika kita yang namanya berbicara syiar agama Allah dengan harta, jabatan dan kekuasaan, ketika itu bagaimana setan merintangi supaya kita jangan dekat kepada Allah. Syukur alhamdulillah kita saudara-saudara berada di masjid Baitul Hamdi, buah karya daripada PT JIN yang tidak lepas dengan Bapak Direktur yang memiliki kebijakan, pemikiran yang tepat, memikir panjang ke depan, bahwasanya itu bukan sekedar yang namanya cari keuntungan materi, tapi investasi memikirkan buat masa akan datang. Dan ini pun kita harus berpikir kepada kita semua. Hidup bukan sekedar perut dan kenyangnya perut kita, bukan sekedar puas dan perasa. Bagaimana yang panjang ke depan kita pikirkan. Kalau PT JIN mampu berjuang, mampu mewujudkan ini masjid, sekarang kita berpikir bagaimana kita untuk berinvestasi di kita masing-masing. Dari tempat yang ada, bagaimana kita wujudkan syiar agama Allah, bagaimana kita wujudkan suara Allah, bagaimana kita kedemukan kalimat Allah. Saudara tahu, jangan hanya pada waktu kita mati kita diiringi dengan kalimat Allah, tapi ketika kita hidup, kita mampu harus bisa mewujudkan kalimat Allah. Orang yang ketika hidup mampu mewujudkan dan membesarkan agama Allah, maka ketika ia meninggal dunia diiringi oleh malaikat, malaikat yang bertakbir, malaikat yang menyambut kita, malaikat yang memberikan amparan karpet merah untuk masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setan yang kedua, setan yang ada di dalam rasa. Kita terkadang hidup penuh dengan sensitivitasnya, rasa kemaluan dan egoisme yang besar. Padahal kita tidak memikirkan dan kita tidak tahu apakah kita bisa hidup sendiri. Dari kita lahir ada sahabat ibu dan bapak kita. Dan begitu kita lahir ke muka bumi ini pun ada kita dan ada guru dan pak guru yang membantu. Ada tetangga kita. Maka setan yang kedua disambit oleh Nabi Allah Ibrahim. Sesungguhnya adalah setan untuk menghinakan egoisme dalam kehidupan. Jangan kita berpikir untuk diri kita sendiri, berpikir untuk kehidupan orang lain, berpikir dan berperasaanlah kita menimbang perasaan orang. Sampai Islam mengajarkan, menatap dan mengatur bagaimana kita sampai beribadah, melihat kepada perasaan orang. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi mereka agama mereka. Artinya melihat perasaan, memandang perasaan orang lain. Ketika perasaan yang tersentuh barangkali saudara jauh lebih sakit ketimbang kulit yang tergores, jauh lebih perih ketimbang yang namanya daging yang tertusuk dengan sebilah pisau. Kalau sudah perasaan kita
kita yang tersebut. Islam memperhatikan perasaan. Mari kita perhatikan perasaan orang lain. Rasa apa? Rasa kenyamanan, rasa ketentraman, rasa kenyamanan, bukan rasa kedamaian. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sejak dibawa oleh para nabi dan rasul yang mengajarkan manusia menjaga rasa, bukan sekedar rasa untuk diri kita, tapi rasa orang lain. Jangankan rasa kepada sesama manusia, sampai rasa kepada seluruh makhluk. Islam mengajar bagaimana kita membangun etika, bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana kita berinteraksi, walaupun berbeda status sosial, semuanya akan sama di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Justru yang membedakan kita di sini adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, masyarakat muslimin, jemaah salat Idul Adha yang berbahagia dan sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ini sekarang yang harus mari kita jaga. Saudara, akan mudah kita dipengaruhi dengan egoisme kita. Setan tetap tidak pernah akan tinggal diam. Setan tetap berusaha bagaimana mengacaukan kamu, pikiran kamu, kau bisa bawa ke jalan Allah. Tapi rasa kita bagaimana mampu tidak rasa kita bawa ke jalan Allah, bukan untuk jalan kepentingan pribadi sendiri. Karena itu Allah tukarkan apa yang menjadi harusnya dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Allah ganti dengan seekor kambing. Kibas yang besar, bagus dan bagus. Tiba-tiba Ismail berdiri di samping. Seketika itu pula lima dilihatkan oleh Allah. Artinya dari situlah kita melihat perasaan orang. Perasaan apa? Perasaan memikirkan kehidupan orang banyak. Akhir belakangan ini kita baru merasakan betapa kita merasakan sudah mulai terjadi krisis daripada hewan ternak, krisis daging, krisis daripada pangan. Sesungguhnya adalah hari ini bertepatan apa yang Allah nyatakan tadi dalam Al-Quran. Wal kunna ja'alna alakum min sya'airillah. Dan dari hewan ternak inilah kami jadikan daripada untuk kamu, untuk syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Saudara, kita jangan memikirkan kita. Harga daging yang sekarang sudah mencapai di atas 100.000. Pemerintah kita pun sudah berusaha menekan dengan ekspornya dan dengan impornya dengan daging-daging dari luar, tapi tidak mampu pula menekan kebutuhan kita. Bagi kita yang mampu bisa merasakan daging, tapi bagi saudara kita yang tidak mampu, yang mereka tidak bisa membeli, yang hidup dengan pas-pasan, yang kebutuhan mereka banyak, tekanan mereka tinggi, maka hari ini dari daging dan darah yang kita sembelih, dari hewan yang memunculkan darah kita sembelih, dia merasakan, dia memakan, dia menikmati, bukan banyaknya, tapi rasanya dengan ketulusan kita berikan. Itu yang mengantarkan kita memikirkan perasaan. Saudara-saudara, sejauh ini Islam memperhatikan, dan ini dijadikan nilai ibadah yang besar oleh Allah. Sampai-sampai baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bulu daripada hewan ternak yang kita korbankan, kita bawa menuju dekat kepada Allah, akan menjadi satu kebaikan. Walaupun kami, walaupun kami binatang, bahkan setiap secara hewan ternak yang kita korbankan, maghfiratan min Allah, akan jadi ampunan daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kenapa Allah memberikan sanjungan dan pahala balasan yang begitu besar? Karena itu didorong kita agar mau memperhatikan orang lain. Maka ini lebih lagi perlu akhir. Barang siapa yang mau beriman kepada Allah sampai hari akhirnya, yang betul-betul ia mengaku, maka disitulah setiap orang yang beriman harus apa? Wajibnya hargai, hormati orang yang terdekat, yakni tetangga. Hari ini saudara-saudara, kita melakukan nanti penyembelihan hewan korban. Hari ini pula kita akan memberikan satu perasaan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang kemarin belum sempat makan daging.
walaupun tidak mampu bisa menikmati seperti banyaknya, akan tetapi saudara senyum mereka, tawa mereka, gembira mereka, satu dua yang namun satu suap makanan yang kita berikan dia makan, Allah langsung ganjarkan bagi kalau sudah diberikan memberikan pahala. Apa pahala dari Allah? Wa likulli ummatin ajrun wa umrah. Setiap daripada makanan-makanan yang kita berikan, satu suap akan dapat pahala yang haji dan umrah satu. Subhanallah, luar biasa. Inilah buah egoisme kita, buah rasa keakuan kita. Jangan memikir untuk diri kita sendiri, pikirkan yang kehidupan orang lain. Apa artinya kita hidup sendiri tanpa kita pikirkan orang lain? Dan siapa yang bisa membantu kita? Kecuali orang yang terdekat dengan kita. Orang yang terdekat bukan saudara kita, orang yang terdekat bukan daripada keluarga kita, tapi yang terdekat di antara saudara-saudara kita adalah tetangga kita. Dia yang tahu sedikitnya kita, dia yang tahu bagaimana kekurangannya kita, dia yang tahu bagaimana kelemahan kita. Saudara kita yang jauh walaupun saudara, belum tentu dia tahu susahnya kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, salat Idul Adha yang berbahagia para jamaah yang dimuliakan Allah. Setan yang ketiga adalah setan yang berada di dalam perut kita. Terkadang kemalukan rasa kepuasan manusia tidak pernah cukup. Sampai Allah ingatkan dalam Al-Quran, wailul likulli humazatin lumazah, alladzi jama'a malan wa 'addada, yahsabu anna malahu akhlada. Celaka kata Allah, wailul likulli humazatin lumazah. Ketika mereka sering mengumpat caci maki karena tidak ada kekenyangan, perut lapar mereka berteriak, perut kosong mereka menggonggong bagaikan anjing yang lapar. Tapi ketika mereka sudah mendapat makan puas dan tenang, dan ini sekarang jadi fenomena yang paling hebat. Dan ini sekarang jadi tren dalam kehidupan. Ketika dulu Allah bukan kita tidak berpikir, tapi ketika sekarang terjadi ria, perut-perut kosong mudah akan dijadikan anjing-anjing yang menggonggong, berteriak di mana-mana, berkata dan berteriak, berkata sekarang berada yang berteriak keadilan, ada yang berteriak kejujuran, ada lagi yang berteriak yang namanya kedamaian. Tapi mereka ini adalah semuanya karena kekosongan itu. Adil kita butuhkan, jujur adalah landasan kita, damai adalah penantian, tapi bukan dengan sekedar berteriak, tapi bagaimana kita berbuat ketika yang namanya mereka berkosong mudah disiulkan dengan keadilan, mudah dijadikan dengan yang namanya kejujuran, mudah mereka dirumuskan dengan kata-kata kedamaian. Tapi di balik itu semua ada yang terungkap. Ternyata apa? Yang anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa harta itu akan menang. Artinya saudara, yang dia kejar semata-mata adalah materi. Jangan terjebak adunya sifat waktu wajib. Al-Imam Ghazali mengingatkan, adunya sifat memang dunia ini bagaikan bersama bangkai. Wallahi akhirat, orang yang mengejar bangkai mereka berteriak, menggonggong semacam masa. Saudara kan tahu bagaimana kita sekarang sedang menghadapi gejolak pemadaman syiar agama. Lihat Palestina, tempat kelahiran kalangan, sudah kita kode kepala. Lihat lagi negara-negara Timur Tengah, mulai dari Libya, Syria, bahkan Yaman, bahkan sampai kepada yang namanya negara masih bebas di sana. Kita tiap kali disebutkan berita Timur Tengah memperhatikan dan cukup kiris. Lalu kita bertanya, bagaimana di negara kita? Bagaimana di kampung kita? Ketika kita bertanya bagaimana di negara kita dan kampung kita, jangan kita pernah pasrahkan kepada siapapun. Kita dirasa kita bertanya, kita punya tanggung jawab selalu. Hidup dan matinya agama Islam di Indonesia adalah tergantung kita umat Islam. Bukan tergantung pemerintah, bukan tergantung pemimpin, tapi tergantung kita hari ini.
Kalau kita hari ini umat Islam sadar dengan syiar agama, sadar dengan kandungan agama, dan mau mengagungkan agama, mari sama-sama umat Islam, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di seluruh Indonesia, saatnya kita kibarkan panji agama, saatnya kita tegakkan kalimat Allah, saatnya kita tegakkan yang kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita hidayah dan hidayah. Amin. Allah bimbing juga dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlis, agar kita betul-betul bisa mampu menyiarkan agama Allah dan bisa tegak Islam, bisa tegak Islam dan keagungannya menerima kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ibadallah, fa ya ibadallah, ittaqullah fi ma'aman wantahu amma anhu wa ala wa'lamu annahu ta'ala amarakum bi amri badatihi li nafsi wa tabi'u malaikatul musabbihati bi kursi wa talatakum ayyuhal mu'minun min batin suratin faqala Allah ta'ala mukhbiran 'anima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad al Hasan wal Husain wa 'ala al-rasul sayyidina Abu Bakr as-Siddiq wa 'ala sayyidil mas'ul sayyidina Umar bin Faruq wa 'ala jami'il Qur'an sayyidina Utsman bin Affan wa 'ala alihi al-ghalib sayyidina Ali bin Abi Thalib wa 'ala qiyadati wal qarabati Rasulillah ajma'in wa 'ala jami'it tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumid wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma shaddid sam'ahum wa insurhum wa barik alaina wa ala alaina wa alaihim ajma'in. Nas'aluka al-afwa wal afiyah wa afwata daima wa nas'aluka darajatan 'aliyah wa nas'aluka rahmatan zakiyah wa ilman nafi'ah wa amalan shalihan maqbula. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan masrura wa tawbatan maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur, ya 'alima ma fis sudur, ya 'alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika
tukhzina yaumal qiyamah wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ya Allah lana antus salam wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba an yaf'alu wa yaqulu ya'idukum al-tadhkir fazkuru al-'azim yazkurukum fazkuru al-'azim yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil